Hari ini kita lanjut materi ya, pelajaran tentang community detection. So, community detection adalah salah satu algoritma big data mining yang penting ya. Jadi, kalau kalian misalnya punya graph ya, anggaplah network atau graph gitu ya. Problem statement-nya adalah bisa nggak kita cluster atau kita find community yang similar di dalamnya. Nah, itu biasanya disebut community detection in graph. Ini yang akan kita pelajarin hari ini. Uh, Algoritma-algoritma community detection banyak dipakai di social media analysis, bahkan di genomik ya, untuk melihat genomik gen-gen yang serupa. Jadi kalau ada clusternya kita dapat di dalam graph, maka kita lihat apakah ada network yang menghubungkan cluster-cluster tersebut. Seperti kita ketahui di graph teori, graph bisa kita represent dengan adjacency matrix ya atau adjacency list. Jadi kalian bisa pakai list atau matrix untuk komputasinya. Karena datanya gede, ini menjadi big data computation ya. Goalnya adalah find densely linked cluster yang kita sebut community atau tapi community-community ini terhubung dengan dalam satu network. Oke, ini contoh movie two actors graph. Kalau lihat di sini ya, ini juga micro market partitioning terhadap advertiser. Oke, so kalau grafnya kecil ya, algoritmanya ya kalian bisa pakai algoritma yang kalian kenal di misalnya di data struktur ya. Tapi kalau super large graph, nah makanya ini berat untuk komputasinya. Ya, jadi problemnya menjadi lebih kompleks karena grafnya large ya. Kalau saya naikin grafnya semua ke memori saya nggak cukup. Misalnya memori kalian 16 byte gitu ya. Terus graf kalian ternyata butuh memori lebih besar, artinya nggak bisa kalian compute dengan sekali load ke memori. Idenya, kalian bisa pakai ide namanya seed nodes. Jadi kayak bibit atau seed node S ya. Nah, kalian bisa compute personalized patch rank PPR sekitar node tersebut. Misalnya node-nya itu kecil, ya kalian bisa compute di sekitar node tersebut. Nah, setelah itu ide seed nodes ini bahwa S ini belong ke satu cluster. Setelah itu dia bisa random walk ya untuk ngelihat apakah dia masih thread atau ada di dalam cluster tersebut atau ternyata berpindah cluster. Intuisinya pick seed node ini kayak pseudocode-nya ya. Pick satu seed node S of interest, run algoritma PPR dengan teleport set S. Setelah itu short the node dengan decreasing PPR score dan sweep over node and find good cluster. Jadi kayak iteratif algorithm ya, dimulai dengan seed menggunakan PPR algorithm untuk teleport setnya. Oke, apa yang membuat kriteria bahwa cluster itu baik? Misalnya saya punya graph G, VE, ini undirected graph. Oke, saya partisi vertis-vertisnya menjadi dua grup. Oke, bagaimana kita define suatu good cluster di dalam graph G? Oke, kita bisa maximize number within cluster connection, ya, atau kita minimize number dari between cluster connection. Ya. Jadi pasti ada beberapa cara untuk lakuin itu ya, maximize jumlah ya di dalam cluster connection-nya. Jadi kita cari jumlah yang maksimum atau minimize jumlah between cluster connection-nya. So ini tends to menghasilkan algoritma graph cuts yang
dia express quality dari cluster itu sebagai fungsi dari edge cut dari cluster. Cut-nya itu didefine sebagai set of edges atau edges weights dengan satu node di dalam cluster. Jadi dia define kriteria ini, setelah itu nanti dia graph cut-nya itu berdasarkan edge cut ini. Oke, cut score-nya, partition quality-nya diambil dari cut score. Jadi quality suatu cluster itu adalah weight dari connection yang pointing outside the cluster. Oke, problemnya dengan teknik ini adalah kita cuma consider intercluster connection. Kita tidak consider di dalam cluster tersebut atau intra-cluster connectivity. Oke, selain itu ada graph partitioning kriteria. Ini adalah berbasis pada teknik conductance, ya, connectivity dari grup di dalam network relatif terhadap density dari grup tersebut. Kenapa dia pakai conductance? Karena ini menghasilkan balance partition yang lebih baik, ya, dibanding cuma graph cut atau ini. Conductance score ini menghasilkan satu nilai yang contohnya di sini psi 2,5 0,5 atau 6/29 0,65. Oke, algoritma yang untuk ini biasa salah satunya yang terkenal adalah sweep algorithm. Oke, dia pick seed, dia run PPR, dia sort node by PPR, dia sweep. Oke, untuk over fine cluster node. Nah, waktu melakukan sweep over node untuk find good cluster ini, dia sort node-nya yang berdasarkan nilai PPR, skor yang menurun, ya, dari R1 lebih besar dari R2 sampai ke Rn. Untuk setiap komputasi ini dia compute nilai psi-nya atau conductance score psi. Oke, lokal minima dari conductance score psi itu menunjukkan good cluster. Oke, biasanya algoritma-algoritma seperti ini udah banyak. Selama kalian paham pseudocode-nya, kalian nanti bisa lihat sampel-sampel code bagaimana melakukan sweep tersebut, ya, termasuk menghitung PPR untuk menghitung personalized patch rank tanpa touching the whole graph. Oke. Ada varian-variannya, misalnya approximate PPR atau patch rank nibble. Ini juga algoritma yang sering dipakai. Untuk case-case algoritma seperti ini, sebaiknya kalian cari papernya, ya. Misalnya Anderson Chang Lang 07 itu judul papernya. Copy paste aja di Google Search, harusnya ketemu papernya. Oke? So, approximate PPR ini kayak modifikasi faster method untuk computing PPR dengan teleport S. So, ini pakai undirected graph dan pakai teknik lazy random walk, ya. Jadi ini variannya random walk, ya, tapi dia lazy, ya. Jadi dia stay dengan probability setengah setiap kali mau jalan, itu setengah-setengah gitu. Mungkin gara-gara itu dibilang lazy, ya. Dan dia keep track residual PPR score Q, ya. Ini adalah skor untuk nunjukin seberapa bagus nilai PPR skornya, ya. Kalau residual Q dari node U-nya terlalu besar, maka dia push untuk jalan untuk bergerak lebih jauh, ya. Jadi dari nilai residual Q ini dia tentuin untuk gerakan push-nya atau push operation-nya. Nah, push operation-nya sendiri itu seperti kayak teleport vector. Jadi ini dia pakai residual patch rank, dia start dengan approximation dan dia secara iteratif dia push patch rank dari Q to R sampai Q-nya small. Algoritmanya nggak usah kalian hafalin ini, sebaiknya nanti kalian cari intuisinya, ya, bahwa apa sih sebenarnya intuisi di belakang push operation ini. Jadi intuisinya adalah kalau Q terlalu besar atau besar, ya, ini berarti bahwa kita underestimate importance dari satu node U. Maka kita pengen ambil suatu residual Q dan
keluarin ya. Karena kita tahu bahwa kita punya banyak residual tersebut. Oke, so ini kayak dia mengeluarkan eksis residual supaya nggak terlalu banyak residual di dalam node-nya. Oke, so secara runtime PageRank Compute PPR atau Approximate PPR ini secara waktu komputasinya itu 1 dibagi epsilon 1 kurang beta ya. Dia punya complexity O log n dibagi epsilon 1 dikurang beta ya. Dan dia punya graph cut approximation guarantee kalau ada cut conductance psi dalam Voluca dia bisa cut dengan kecepatan complexity akar psi dibagi log k. Ini ada di papernya Anderson tadi. Sebaiknya baca papernya, cari sampel template algoritmanya sehingga kalau kalian butuhkan kalian bisa panggil. So smaller nilai epsilon ya itu akan lebih jauh random walk-nya akan terspread dan semakin jauh dia random walk-nya dia semakin jauh untuk mencari cluster-cluster berikutnya. Oke, dia harusnya lebih bagus nilainya semakin kecil nilai epsilonnya. So ini contohnya, ini harusnya ada animasinya, jadi dia bisa random walk, tapi ada push operation yang berdasarkan nilai residual untuk nunjukin seberapa jauh dia melangkah berikutnya. So in summary, algoritma approximate PPR algoritma ini pick a seed of S of interest, run PPR teleport, short node-nya dengan PPR score, dan sweep over the nodes, dan find good cluster. Oke, next ada algoritma community detection yang disebut Louvain algorithm. Louvain algorithm ini contohnya untuk sel ya. Setiap sel dalam satu tisu, ini misalnya ada tisu patologi seperti ini. Setiap sel dalam satu tisu punya spesifik role di situ ya. Misalnya ada B cell di situ. Nah, B cell ini terkoneksi dengan T cell, ada B cell lainnya dan lain-lain. Challenge-nya adalah bagaimana kita nentuin bahwa itu B cell atau roles-nya sel-sel itu apa di saat kita dapat gambar tisu. Gambar tisu ini biasanya pakai mikroskop, terus dibuat digital image. Setelah itu harus bisa kita proses untuk mencari role dari sel-sel yang kita lihat di dalam mikroskop. Oke, so ini disebut cell type identification task di dalam life science. Oke, so kalau misalnya saya punya single cell, jenis-jenis selnya, ya dari 1.000 sampai 1 juta sel, dan kalian lihat gene expression-nya. Bisa jadi gene-nya banyak, ada sekitar 20.000, ini membentuk matriks yang sangat besar. Oke, kolomnya ada 20.000, barisnya 1.000 sampai 1 juta. Ya. Nah, bagaimana caranya kita identifikasi role dari sel? Oke, sel ini role-nya apa sebenarnya di dalam tubuh kita, gitu kan? So, cell type identification task ini bisa kita define, given gene expression of cell, assign cell to cell type. Oke, ada saya given gene expression-nya, kalau saya lakukan gene sequencing, cari cell type-nya. Ya. So, ini kayak clustering task. Kita harus grouping selnya tergantung gene expression similarity-nya. Anggap gene expression similarity-nya itu adalah vektor, maka kita harus bisa grouping sel ya berdasarkan vektor similarity. Problemnya adalah besar vektornya, 20.000 gene expression misalnya. Dan itu task ini menjadi big data mining problem. Oke? So, ini contoh misalnya ada paper dari UMAP ini. Coba nanti kalian cari juga papernya. UMAP ini adalah salah satu teknik clustering. Jadi dengan teknik UMAP ini dia bisa assign sel-sel ya untuk endothelial cell type. Jadi dia bisa nentuin bahwa itu endothelial cell type berdasarkan data-data yang dia kelola. So, challenge untuk standar clustering
Karena kita pakai standar clustering method yang biasa, kalau kalian ingat pelajaran clustering sebelumnya ya, ada k-means clustering itu kan yang very standard. Kalau kalian lupa apa itu k-means, nanti coba lihat edu cluster animation yang sering saya pakai jelasin clustering gitu ya. Kenapa k-means nggak bisa di sini? Karena kita berhubungan dengan super large data, ada 20.000 gene per sel. Ya, gene itu pun pasti ada sequence-nya ya. Gene itu kan ATC, GTC, kode-kode itu ya. Dan juga datanya noisy dan sparse. Bisa jadi uh, banyak yang nol datanya. Juga jumlah klasternya masih belum kita ketahui, ya nggak ada guidance dari situ. Dan cell type itu biasanya hierarkik, ya. Biasanya definisi dari cell type itu profesional dan juga satu cell type bisa punya banyak subtypes. Dan bagaimana kita put suatu threshold untuk define yang ini cell type yang ini cell type yang lain. So, cukup challenging ini. Idenya adalah untuk solve problem ini, ya pakai graph. Anggap bahwa kita bisa konstruk suatu graph antara data point di sel-sel tersebut dan detect hierarchical network community di dalam graph. Ya, kenapa graph itu good representation untuk genomic case seperti ini? Karena natural ya, sel-sel model interaction ini kita anggap aja sebagai graph, ada node, ada edges. Oke, sel-sel dengan similar gene expression itu bisa jadi ada edges-nya atau bisa jadi berinteraksi gitu ya. Jadi bisa kita model lah dengan graph. So, hierarchical network community kita bisa juga bisa dimodel dengan cell type hierarchy. Oke, so apakah ada algoritma-algoritma apa aja yang di sini? Contohnya adalah KNN graph construction dengan Louvain algorithm. Oke, so KNN graph construction ini nearest neighbor base. Jadi given data kita bikin dulu grafnya pakai KNN ya. Ini biasanya untuk graph construction. Jadi dia bikin directed graph dengan vertex V dan edges dengan vertex V dan suatu edge dari setiap V ya untuk kamu similar object. Jadi pilih satu node dan cari yang paling similar dari tetangga-tetangganya dan kita tentuin K-nya. Misalnya 3 nearest neighbor dari V, yang mana yang paling similar. Nah, similarity-nya berdasarkan distance, ya. Misalnya saya pakai cosine distance atau L1 atau L2 distance. Ingat, di matematik banyak sekali definisi distance. Biasanya kalau kalian bekerja untuk KNN, setiap konteks pemilihan distance itu harus hati-hati. Kapan kita pakai L1, L2, atau cosine. Ya, ada karakteristik masing-masing untuk menentukan jenis distance yang kita pakai. Untuk compute KNN bisa brute force, tapi lama sekali. Kalau data kalian besar bisa N kuadrat. Ini kuadratik. Semakin besar N, semakin sulit untuk dikompute. Supaya bisa efisien, ada yang namanya NN descent. Ini ada papernya dari Dong Charikar. Oke, dia bisa sekitar N pangkat 1,14. Ya, agak berkurang dibanding N kuadrat. Ya, kompleksitinya. So, ini bekerjanya gimana? Mungkin kalau secara heuristik, NN descent ini adalah iterative refinement algorithm. Start dengan satu random KNN graph, secara iteratif di refine atau diperbaiki list dari nearest neighbor-nya, dan lakukan terus sampai dia convergence. Oke? Okay? So, NN descent algorithm ini pseudocode-nya, dia start dengan random KNN list, secara iteratif dia lakukan, dia approximate B dan R di sini itu adalah current atau approximate KNN, current dan approximate reverse KNN. Oke, jadi ini iteratif algorithm. Nggak perlu kalian hafalin, yang kalian perlu ingat ada algoritma NN descent algorithm. Ya, nanti kalian bisa minta atau cari sampel code untuk
KNN Graph Construction dengan NN Descent ini, moga-moga ChatGPT udah bisa memorize untuk kita, jadi kita nggak perlu memorize step by step pseudocode seperti ini. Oke, ini contohnya. Kalau saya run KNN nearest neighbor descent, ya, untuk K sama dengan 2, maka algoritma tadi akan berjalan seperti ini untuk mencari tetangga-tetangganya. So, untuk case cell type identification, kita harus nentuin similarity measure dari gene expression, ya. Sel-sel itu biasanya di-compare berdasarkan profil-profil gene expression-nya. Seperti kalian ketahui, gene expression ini polanya sekuensial, oke? Number gene-nya very high dimension, karena misalnya 20.000 panjang proteinnya, oke? Biasanya mereka apply juga nih dimensionality reduction, misalnya kalau saya 20.000 panjangnya gene expression, bisa nggak saya turunin dulu pakai SVD? SVD adalah salah satu teknik dimensionality reduction yang biasanya dipakai untuk compression, ya. Jadi dia first apply SVD down to 50 dimension, baru dia compute L2 distance. Oke, setelah itu KNN graph construction-nya dia jalanin, ya. Tapi setelah terbentuk, gimana kita detect community-nya, ya? Karena sebenarnya KNN graph construction ini cuma untuk mengkonstruk grafnya, ya. Tapi untuk detect community-nya gimana? So, ada step kedua setelah graph construction untuk detect community-nya, yaitu define metric modularity maximization. Oke, so konsep awalnya start dari communities. Communities itu sebenarnya set of cluster atau connected atau dense nodes yang membentuk grup, dan community itu adalah set of tightly connected nodes tersebut. Dan kita define satu quantity yang kita sebut modularity Q. Ini menunjukkan seberapa bagus suatu network terpartisi communities-nya, ya. Modularity ini yang atau disingkat Q, ya, ini menunjukkan kualitas dari partisi community-nya, ya. So, given partition dari network dalam grup S, maka Q ini bisa kita define number of edges within group S dikurangin expected number edges within group S. Oke? Oke. So, ini tentu saja butuh null model, ya. Untuk handle null model ini kayak configuration model. Given real G dalam N node dan MH, kita harus construct network G, ya. Tentu saja dalam kondisi multigraph. Nah, kalau kita dari definisi yang tadi, maka expected number of edges between node I dan J dengan degree KI dan KJ itu sama dengan persamaan ini, dan kita bisa hitung expected number of edges in multigraph, ya. Dari situ kita bisa define modularity, ya, dari partitioning S dari graph. Oke. Modularity ini pasti nilainya -1 sampai 1. Kalau dia positif, itu artinya jumlah edges-nya di dalam grup tersebut melebihi expected numbers-nya kita. Kalau dia negatif, ya kurang dari expected numbers. Kalau nilai Q-nya lebih besar dari 0,3 sampai 0,7 antara ini artinya cukup signifikan community structure yang terbentuk. Oke? Metrik-metrik seperti ini biasanya perlu diimplement fungsinya. Jadi kalau kalian lihat code-nya, sebaiknya kalian lihat apakah udah ada fungsi untuk menghitung modularity di dalam suatu network, ya. Jadi biasanya di graph-graph library kalian bisa dapetin modularity score function. Oke? Setelah itu community detection. Gimana kita define setelah kita punya graph construction dengan KNN dan NN descent, dan kita punya modularity score, gimana kita define community detection, ya? Bisa nggak kita bilang bahwa maximizing modularity, ya, itu bisa menemukan community atau detecting community, ya,
itu bisa dilakukan melalui maximization dari modularity. Anggap QGS sama dengan persamaan ini, bisa nggak kita maximizing ya modularity itu untuk mencari jumlah community-nya. Ya. Berdasarkan definisi modularity tadi, ya artinya kalau saya maksimalkan modularity score, ya saya bisa mencari jumlah maksimum dari communities yang ada di dalam graph. So, salah satu algoritmanya yang tergolong dalam greedy algorithm yang kita sebut low vein algorithm. Ya, ini greedy algorithm, running time-nya n log n. Ya, low vein algorithm ini mendukung supported weighted graph. Ya, jadi dia pakai hierarki communities seperti waktu kalian belajar dendrogram di hierarchy clustering teknik. Salah satu teknik disebut low vein algorithm. Ini biasanya dipakai untuk large network ya karena dia cepat konvergensinya dan sangat tinggi modularity outputnya atau kualitas dari community yang dihasilkan itu bagus. Oke, low vein algoritma ini cukup terkenal ya. Saya rasa juga sekarang ini banyak sekali yang modify ya algoritma ini untuk bisa perform lebih baik. So, ini greedy algorithm untuk maximizing modularity score. Setiap pas ada dua fase. Fase pertama, modularity-nya di-optimize dengan mengizinkan local change terhadap node community membership. Fase kedua, dia identify community dan dia aggregate, yang diagregate ke supernode. Oke, setelah itu dia iterate, ya, dia go lagi fase 1. Jadi kenapa disebut greedy? Karena dia optimize first, ya. Fase 1 udah langsung optimize. Biasanya ada algoritma yang non greedy, itu dia belum optimize, dia ukur dulu sesuatu baru dia optimize. Kalau ini modularity langsung dia optimize, makanya disebut greedy algorithm. Oke, bagaimana cara kerjanya fase 1? Dia put node-nya dalam graph dalam distinct community, terus setiap node dia perform algoritma untuk compute delta. Oke, dan dia move ke community dengan node yang lain. Oke, fase 1 ini dia jalanin terus sampai tidak ada pergerakan dari outputnya. Setelah itu fase 2, yaitu reconstructing community. Jadi dia kontrak, dia punya hasil fase 1 menjadi supernode, ya, dan dia create supernode yang connected each other. Oke, dan ini yang dilakukan oleh fase 2 reconstruction. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Kalau misalnya saya punya graph, dia running tanda panah pertama modularity optimization. Setelah dia dapat modularity score-nya yang menunjukkan community jumlah community-nya, baru dia lakukan agregasi. Nah, masuk ke fase 2, oke. Jadi first pass dan second pass low vein algorithm. Nah, back ke case-nya cell detection untuk yang bioinformatics tadi, ya. Misalnya inputnya, kalian bisa download banyak contoh data single cell gene expression data. Step pertama dia apply SVD supaya dimensionality reduction-nya berkurang, misalnya 50 dimension. Di dalam 50 dimension ini dia perform graph construction KNN, ya. Setelah itu dia apply low vein algorithm. Oke. Dengan menggunakan low vein algorithm dia bisa menentukan cell type kayak dark epithelial of proximal tubule, ya. Juga dengan epithelial cell lainnya. Oke, so in summary, modularity ini penting karena menjadi bagian dari graph community detection di dalam graph, ya. Di dalam low vein algorithm, step pertama build the graph, habis itu dia hitung modularity score, dan step selanjutnya baru dia running algorithm untuk low vein algorithm. Low vein algorithm, in summary, greedy strategy, performance-nya bagus, terutama untuk large network, seperti yang ada di dalam genomic atau bioinformatics. Kalau kalian juga ambil kelas
genomic, ya. Kalian bisa search code-code untuk workflow untuk single cell, untuk menentukan cell types, yang kalian bisa lihat algoritma-algoritma low vein seperti ini in action untuk spesifik bioinformatic genomic functional genomic workflow untuk single cell analysis. Oke, ini lebih detail lagi tentang algoritmanya. Saya skip buat kalian untuk lebih baca papernya, ya. Single cell analysis di dalam genomik dan bioinformatik itu topik menarik kalau kalian pengen jadikan tesis S2, ya. Ini area yang sangat nyambung dengan bioinformatik kelas kalian. Kalian bisa coba cek sampel-sampel pipeline yang menggunakan community detection menggunakan low vein algorithm untuk genomic dataset. Oke, materinya cukup sampai di sini, ya. Supaya kalian bisa lebih dalam di materi ini, sebaiknya get hands on dengan genomic data. Kalau ada sampel demo yang bisa ditunjukkan oleh JC, silakan JC di-share ke teman-teman mengenai graph community detection. Pak. Nah, terima kasih. Sebentar. Izin share screen. Eh, eh, Sebentar. Kalau tidak salah, minggu lalu eh, untuk UTS-nya untuk minggu ini tuh masih ini ya, masih eh, kalau mau ditanyakan masih bisa. Eh, di sini udah aku tambahin juga di tabelnya. Untuk di Google Sheet-nya, di tabelnya kalian bisa masukin dulu untuk metode yang dipakai untuk rekomendasi sistem yang pertama dan keduanya. Dan terus kalau kalian udah jadi, bisa kalian upload ke Google Drive aja dan pastiin itu public ya. Kalian kalau mau nanya boleh aja, boleh banget. Eh, Kalau nggak sempat boleh di ini juga di grup ya. Nanti aku bakal coba jawab. Oke, Kak lanjut ke Jesse, yang ya. mau tanya. Jadi kita tuh cuma pakai dua metode aja ya Kak di UTS ini. Iya bener. Nanti kalian bandingin. Oke, makasih Kak. Ya, ada yang mau nanya lagi tentang tes? Mas, saya Iya boleh. sebenarnya Mas ngomong tentang UTS ini Mas. Jadi kan saya nyoba ngerunning ya tentang Iya. kodenya yang ada di Kaggle. Terus itu dapat nih rekomendasi sistemnya itu. Terus gimana ya? Nanti kita nge-outputnya kayak gimana? Kita misalnya dapat kayak min terus dan lain-lain gitu. Itu habis itu gimana itu? Uh, N-minute tadi apa? Atau apa? Bisa diulang tolong? Rata-rata kayak rata-rata maksimum minimum berapa yang Oh, ratingnya 5 ini dan sebagainya habis itu bagaimana ya Mas? bisa kalian coba dapetin ininya, akurasinya. Akurasi itu bisa dari macam-macam ya. Selain dari akurasi, kalian bisa juga coba ambil dari, mungkin yang bisa dibandingnya itu dari eh, errornya. Bisa pakai RMSE atau squared error aja. Nah, itu bisa kalian bandingin dari antara, misalnya dari error yang percobaan pakai content based filtering, itu errornya apakah lebih besar pada eh, dibandingkan error yang dari user base. Nah, itu atau akurasinya juga bisa gitu. Jadi dibanding aja dari hasil akurasi atau error atau dua-duanya. Oke Mas. Habis itu ini kan harus pakai dua metode ya Mas. Iya, Kan di sini filtering itu ada apa? Collaborating filtering itu ada dua ya dari item sama dari user. Itu termasuk dua metode atau tetap masih satu metode? eh, kalau hasilnya bedanya signifikan ya, itu bisa dibedain. Kalian bisa pakai boleh boleh dua-duanya gitu. Yang satu pakai
kolaboratif, yang satu item, yang satu uh, user ya, kalau nggak salah. Itu bisa banget dipakai, tergantung datasetnya juga sebenarnya. Kalau kalian bisa ada hasil yang signifikan, boleh banget dipakai. Nah, iya, boleh banget kalau pakai. Gimana? Saya masih bingung yang ngitung si RMSE-nya itu Mm-mm. sebenarnya saya kurang tahu ya Mas di mananya itu bisa kasih clue gak di arraynya, di distance-nya atau di apanya ya itu kalau boleh tahu. Coba minta ChatGPT untuk ini ya, kayak untuk menghitung kayak akurasi, mungkin akurasi dan RMSE di uh, collaborative filtering. Kalau tidak salah, waktu itu juga pernah dicoba deh, coba kita minta ChatGPT dulu. Uh, to, Soalnya outputnya apa? Outputnya ChatGPT itu kan dia itu langsung berbentuk ini ya Mas, berbentuk angka, model angka. Sedangkan kalau misalnya saya coba kode di Kaggle itu emang berbentuk langsung ini, langsung apa? Langsung ininya rekomendasinya gitu. Saya jadi bingung ini mana ini yang diambil ini habis itu dari kesamaannya agak beda juga ini tahap-tahapannya makanya agak bingung sih sebenarnya saya. uh, Bisa dicoba mungkin gini, ngasih ChatGPT untuk ngasih konteks codingannya kamu gimana yang dari Kaggle-nya. Misalnya codingannya ngasih langsung output, tapi kan ada step-stepnya tuh ya. Nah, itu bisa banget minta ChatGPT buat dari codingan seperti ini, gimana kita bisa dapat ininya, apa akurasi dari model yang kita buat atau dari metode yang kita buat. Nah, eh iya, nanti kamu coba ini aja, coba kasih konteks ke ChatGPT-nya buat biar dia tahu paham juga gimana kamu ngebuat ininya, ngebuat model metodenya, metode rekomendasi sistemnya. Oke Mas, makasih ya Mas. Oke, boleh ada yang mau nanya lagi? Oh ya kamu nanya apa Ih, namanya? Ini kan saya juga udah coba apa namanya nyari apa tuh namanya udah dapat dia metodenya mau apa. Nah itu iya. ternyata di papernya itu dia pakai metriknya itu NDCG Normalized Discounted Cumulative Gain itu nggak masalah kan nggak harus pakai RMS berarti ya? Iya, nggak apa-apa. Eh, itu ada banyak sebenarnya buat nge-compare dari metode-metodenya ya. Itu aku cuma kasih contoh dua aja, kayak pakai akurasi dan RMSE, tapi banyak kok metode-metode lain. Pakai aja. Oke oke. Itu documentation file tuh berarti isinya kayak data terus sama codingan sama apa namanya hasil dari technical reportnya ya berarti ya? Iya benar, technical reportnya dari awal, kayak dari datasetnya, mungkin dari gimana kamu nge-cleaning datasetnya kalau perlu di-cleaning ya. Heeh. Itu ada kolomnya apa aja, terus proses metode pertama dan metode yang gimana, sama ngasih, sampai ngasilin perbandingannya gimana. Dikasih, kok bisa dikasih analisis. Hmm. Terus sama ini apa namanya? Ini saya ngerunningnya kalau bukan di Google Colab nggak apa-apa kan maksudnya. Tapi berarti pas ngasih apa namanya buat codingan notebooknya itu berarti saya ngasih file IPYNB-nya atau link Kaggle-nya gitu, link Kaggle notebooknya. Boleh, nggak harus pakai Google Colab, dimanapun asal bisa bisa dilihat ya. Oh, Atau dari misalnya codingnya dari uh, VS Code, hmm. sebenarnya bisa juga di-upload ke Kaggle atau codingannya ke ini juga, ke Google Colab kalau nggak mau pakai filenya langsung gitu, Iya bisa soalnya. pakai link. Hmm. Iya, soalnya tuh saya kan mau pakai GPU juga kan, dan kalau pakai Google Colab tuh kayaknya agak terbatas di GPU deh waktu itu. Iya benar, Kayak sejam itu harus mati. bayar. Nah, kalau pakai Google Kaggle Notebook kan dia 30 jam kan. Nah, saya mau Iya pakai benar. itu. Jadi kalau mau apa trainingnya di situ, tapi nanti IPYNB-nya saya upload di drive-nya itu juga. Nah, itu maksudnya saya bisa nggak kayak gitu ya? Bisa bisa banget, Oh ya udah, oke. langsung upload aja. Nah, oke, makasih. Iya, ada yang bertanya lagi tentang UTS?
eh, kalau ingatin ya, kalian bisa buat untuk dokumentationnya pakai yang dari apa? Wait, namanya. Overleaf. Oh ya, sempat sempat lupa. Iya pakai Overleaf ya. Di situ udah ada template banyaknya. Kalian bisa cari aja di templates. Nah, di sini ada untuk academic journal, misal. Nah, bagusnya dari sini ya. Itu udah lengkap, udah ada template, tinggal ganti aja isinya. Ini untuk ngebuat documentationnya. Kalau bisa serinci mungkin. Di sini udah kita udah taruh di sini juga ya. Udah untuk spesifikasi penilaiannya. Jadi buat semaksimal mungkin lah. Tapi jangan sampai eh, over juga. Maksudnya kita bikin fun aja. Nggak usah sampai terlalu sampai nggak ini ya, sampai nggak seneng ngerjainnya. Oke, kalau masih ada yang mau tanya tentang UTS-nya. Hmm, kalau nggak ada, kalian bisa coba nanti bisa coba isi ininya ya, dari metodenya apa aja. Terus nanti kalau udah selesai, bisa kalian upload di Google Drive. Tapi jangan lupa untuk di share public ya, biar bisa dilihat. Kak JC, sorry. Kemarin tuh minggu kemarin kita belum nentuin waktunya Kak karena emang belum coba ya. Belum lihat datanya juga. Setelah diskusi sama teman-teman juga, kita minta waktu 3 minggu, berarti sisa 2 minggu lagi gimana? Kak JC. Prof. Richman. Hmm. Kebetulan Hmm. ini sebenarnya udah dikasih taunya dari eh, minggu 2 minggu yang lalu ya. Nah, eh, Minggu mungkin kemarin. kalau minggu depan gimana? Tambah ini kan masih ada 1 minggu nih untuk nyarinya nih, atau masih terlalu pendek? Seingat saya masih dikasihnya baru minggu kemarin, Kak. Ini Oh, UTS-nya. dari minggu kemarin ya? Iya, baru minggu kemarin. Saya baru ngisi link ini juga minggu ini. Karena baru dikasih Sabtu kemarin. Emang linknya baru ini, baru minggu kemarin link untuk buat ngisinya, tapi kalau nggak salah, hmm, sebentar. Berarti sekitar 2 minggu dari sekarang ya? Sebentar. 18. Eh ya sudah, tapi kalau bisa selengkapnya ya ininya ya, untuk documentationnya makin lengkap, makin bagus ya. Jadi mungkin untuk 2 minggu lagi sampai untuk pengisiannya ya, sampai 18, tapi selengkapnya ya untuk eh, dokumentasinya. Oke, Kak. Thank you, Kak JC, Prof. Rizman. Iya, eh, bagaimana? Ada mau ditanyakan lagi? Jangan lupa belajar overleaf-nya ya, lateksnya ya. Pakai Nah, ChatGPT biar biar nggak ngapal. Iya, Gampang. kemarin masih belajar latex sama di ChatGPT-nya juga, Prof. Makanya belum nyoba buat proses UTS-nya. Kalau ada equation, kalian cari online latex editor ya. Latex equation editor. Oke, itu banyak tuh kayak online latex equation editor.
Saya kasih contohnya. Jadi bikin dulu di situ code latexnya, setelah itu baru copy paste ke kalian punya template latex. Oke? Banyak di ininya, banyak di Google sebenarnya untuk latex editor, tapi kalau mau lebih luasa sekalian belajar ya, kami bisa pakai ChatGPT. Itu berguna banget untuk ininya belajar latex ya. Eh, ini masih kira-kira masih sempat untuk ini ya nggak Pak? Nggak sempat. Ya. Oke. Nanti nggak apa-apa. Kalau yang community detection ini, itu sebenarnya kalian waktu udah belajar clustering, ini cuman kayak graph, network, perform clustering, hierarkik pakai Lovin ya. Cuman ini banyak dipakai di single cell analysis, jadi bagus untuk kalian pelajarin. Nah, mungkin bisa aku coba tunjukin sebentar. Untuk UTS-nya masih ada yang mau tanyain lagi mungkin? Sejauh ini cukup, Kak. Oke. Banyak kamu nanya lagi. Idealnya Iya kalau boleh. ngejalanin algoritma deep learning itu berapa lama ya? Atau berapa epoch gitu? Itu tergantung, tergantung dataset yang mau pakai, terus parameter-parameternya juga. Misalnya kalau uh, ada beberapa dataset, kalau yang terlalu banyak epoch, nanti bisa terjadi namanya overfitting. Atau kalau kurang nanti underfitting. Nah itu uh, bisa untuk itunya harus dicoba-coba. Mungkin ada uh, apa ya cara-cara khusus, metode khusus untuk cari epoch yang paling bagus untuk dataset. Tapi ya itu tadi tergantung datasetnya. Soalnya kalau uh, terlalu banyak juga itu bisa jadi kalau overfitting kan jadi datasetnya pasti jelek juga ya. Iya. Nanti modelnya bakal ngikutin datasetnya. Mm-mm. Nah, itu kalau mau coba-coba aja, misalnya kalau dikit, kalau banyak, nah itu kira-kira kalau dikit eh, dicari graf ininya, misalnya RMSE-nya, kalau banyak juga, atau akurasinya, kalau udah mulai menurun, berarti kamu mau coba turunin gitu. Oh, Gimana? oke sih. Tapi maksudnya kayak apa ya? Dalam artian tuh kan takutnya tuh kayak ini kan bakal lama banget kan pastinya kan buat jalanin trainingnya kan. Kalau kita kayak misalkan terlalu lama tapi kayak nggak terlalu apa perubahan misalkan RMSE-nya itu nggak signifikan kan juga kayak agak jadi lama gitu. Apa namanya kayak jadi percuma gitu. Nggak apa-apa sebenarnya kalau ternyata hasil dari trainingnya itu nggak bagus-bagus banget, Nah, itu emang apa ya? Biasanya dataset tuh di trainnya eh, udah di train sama orang sebenarnya. nah, Itu pasti biasanya udah harusnya di train sama mesin-mesin yang udah large model buat ngetrain large model. oh, Tapi kalau hasil trainnya emang nggak begitu bagus, itu nggak apa-apa, nggak harus bagus banget. hmm, Asal muncul aja ketahuan gitu. oh, ya, oke, Hasilnya gimana dengan error segini, outputnya bagaimana gitu. hmm, oke, Jadi nggak masalah kalau eh, hasil dari RMS-nya jelek atau gimana. Yang hmm. penting ada proses, misalnya dari trainingnya berarti ada prosesnya gitu. Berarti nanti di technical reportnya tuh nunjukin, oh model ini misalkan RMS-nya berapa atau ditunjukin juga nggak kayak misalkan eh kita misal kita sampel habis training nih kita harus habis sampel misalkan ID ini rekomennya apa gitu misalkan itu nggak perlu kan berarti atau cuma RMS-nya aja. Kalau bisa tampilin sebanyak-banyaknya sih. Bagus kalau bisa ngasih contoh rekomendasinya. Nggak apa-apa kalau misalnya hasil rekomendasinya tuh ternyata jelek gitu. Maksudnya nggak sesuai sama ekspektasi. Heeh. Is okay. Nggak nggak ada paksaan untuk jadi bagus juga. Oh Yang iya. penting tuh kita bisa nge-compare aja gitu. Oke, oke. Gimana hasilnya sama apa nih? Proses dari rekomendasinya gimana analisisnya. Mm-mm. Oke, bagus. Oke. Sih. Gimana tentang ini?
tanya aja guys. Kalau bingung, mumpung waktunya banyak ya, bisa banget sekalian belajar overleaf-nya, latex-latexnya, itu jadi paham untuk pas ngerjainnya gampang. Sebenarnya ini udah dimudahkan sebenarnya. Banyak template-template mudah. Untuk sekarang sih udah nggak ada, Kak. Tapi kalau misalnya nanti selama pengerjaan mau nanya, bisa di grup ya, Kak. Iya, boleh banget. Itu tanya aja di grup. Nanti bakal dicoba jawab sama aku Oke, ya. makasih, Kak. Iya, gimana? Boleh? Mau tanya lagi? Eh, untuk datasetnya udah aman semua ya? Udah dapat semua? Tinggal isi dulu ininya. Nanti kalau udah nggak apa-apa kalau ini sama juga, asal data sistem beda semua ya, udah beda kayaknya. Kalian bisa isi untuk metode yang dipakai, sama kalau udah selesai, ini bisa diisi untuk filenya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa sudahin ya. Selamat mengerjakan UTS-nya. Mudah-mudahan setelah UTS kalian udah familiar sama latex, mau nulis paper, udah gampang untuk masalah penulisannya. Sama kalian juga selama UTS, make sure waktu kalian reproduce something yang ada di paper. Jadi kalian udah terbiasa paper reproduction juga. Nah, yang disebut tesis S2, itu kalian lakukan improvement di model. Misalnya kalian ubah algoritmanya atau mungkin mau ubah arsitekturnya dan lain-lain. Jadi bukan invent new one, kayak itu mungkin PhD, tapi kalau kalian lagi S2 ya mungkin kalian improvement aja udah cukup ya untuk publish ke paper Q1. Oke? Oke, Prof. Oke, thank you semuanya.